Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai struktur bidang dan struktur garis. Pengertian unsur struktur secara geometri. Unsur dalam struktur geologi dianggap sebagai bidang-bidang dan garis-garis yang memiliki kedudukan atau orientasi yang jelas dalam suatu ruang. Secara geometri, unsur struktur dibedakan menjadi dua. Ada struktur bidang dan struktur garis. Nah, kita masuk yang pertama, itu ada struktur bidang. Kedudukan struktur bidang. Itu yang pertama ada jurus atau strike. Garis jurus atau strike line dapat didefinisikan sebagai sebuah garis horizontal yang terletak pada suatu struktur bidang. Jurus suatu struktur bidang pada lokasi tertentu adalah sudut antara garis jurus dengan utara sebenarnya. Jurus suatu struktur bidang dapat dideskripsikan dengan dua cara. Ada konversi kuadran dan konversi azimut. Untuk konversi kuadran itu dibagi menjadi 4. Ada northeast, southwest, dan northwest. Nah, ini sama, dia berarti north 45 derajat east. Kalau misalnya southeast berarti south 45 derajat east. Kalau misalnya southwest berarti south 45 derajat west, gitu seterusnya. Dan northwest gitu juga, north 45 derajat west. Nah, kalau konversi azimut itu kita pakai derajat dari 0. North berarti 0 derajat. Kemudian semakin berputar mengikuti arah jarum jam, semakin mendekati ke 360 derajat. Jadi putarannya mengikuti arah jarum jam. 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. Nah, kemiringan atau dip. Dip itu terbagi menjadi dua. Itu ada kemiringan sebenarnya atau true dip dan ada kemiringan semu atau apparent dip. Kemiringan sebenarnya atau true dip dari suatu struktur bidang adalah sudut antara struktur bidang tersebut dan sebuah bidang horizontal yang diukur pada bidang vertikal tertentu. Sedangkan apparent dip adalah kemiringan yang diukur pada bidang vertikal yang tidak tegak lurus oleh garis jurus, disebut sebagai kemiringan semu. Nah, perbedaannya ini, kalau untuk kemiringan sebenarnya itu dia tegak lurus terhadap strike. Ini dia tegak lurus terhadap strike. Sedangkan untuk kemiringan semu dia tidak tegak lurus atau miring dari arah strike-nya. Ini pengukurannya dari sini. Kalau misalnya dia yang sebenarnya dia ke sini. Kalau tidak sebenarnya dia ke sini. Untuk pengukuran strike dip itu kita menggunakan right hand rule atau aturan tangan kanan. Jika kita mengikuti aturan tangan kanan, kita harus memilih arah jurus sehingga jika kita menghadap pada arah jurus tersebut, struktur bidang miring ke arah kanan. Jadi pokoknya itu dip itu selalu tegak lurus dari arah jurusnya. Nah, untuk penulisan kedudukan struktur bidang. Kedudukan struktur bidang secara lengkap dideskripsikan oleh jurus dan arah kemiringan, strike atau dip. Nah, itu penulisannya kita tulis dengan strike dulu, baru dipnya. Jadi penulisannya N300 derajat east, garis miring 45 derajat. Strike-nya dulu, baru dipnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi kita masuk contoh soal struktur bidang dulu, nanti baru kita bahas yang struktur garisnya lagi. Masalah pertama, dengan menggunakan geometri deskriptif, tentukan kemiringan sebenarnya dari sebuah bidang perlapisan jika diketahui jurus bidang perlapisan sama dengan 150 derajat dan kemiringan semu pada arah 260 derajat sama dengan 25 derajat. Nah, di sini diketahui jurus bidang perlapisannya 150 derajat dan kemiringan semunya itu 260 derajat sama dengan 25 derajat. Nah, di sini yang ditanya berarti kemiringan sebenarnya. Karena pasangan untuk strike ini belum ada, jadi yang ditanya kemiringan sebenarnya. Nah, langsung saja kita gambarkan dalam proyeksi ortografi. Tahap pertama itu teman-teman buat kuadran. Buat kuadran 4 ini. N
diberi notasi N, North, East, dan titik tengah itu dibuat nilai diberi notasi A, kita diberi tanda A. Nah, tahap selanjutnya itu plotting nilai 150 derajat. Dari sini dapat 150 derajat, di sini misalnya kita garis dan beri notasi P dan Q. Beri notasi P dan Q. Nah, selanjutnya itu kita plotting kemiringan semuanya 260 derajat. Jurus semuanya kita plotting 260 derajat. Kita plotting 260 derajat. Dapatnya di sini kita beri notasi F1. Selanjutnya itu kita plotting dip semuanya atau kemiringan semuanya. Kita plotting kemiringan semuanya dari F1. Berarti ke sini, ke atas, F1 ke atas. Kita beri nilai 25 derajat. Nah, kita beri notasi N. Setelah itu, kita buat garis tegak lurus dari F1 ke arah N. Garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Ini garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk panjang ini itu bebas teman-teman mau pakai berapa, asalkan harus sama. Kalau misalnya mau pakai 2 cm, 2 cm terus 1 cm, 1 cm terus. Nah, jadi sekarang ini untuk gambar ini kita asumsikan 2 cm. Jadi kalau semakin ke sini semakin kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai 1 cm juga boleh, berarti di sini. Kalau mau pakai 2 cm berarti di sini. Pokoknya dia tegak lurus dan sampai ke N. Tegak lurus, ini kita asumsikan 2 cm. Nah, kalau di gambar ini, di model ini, itu dia N ini adalah D, panjang D. Ini dia. Nah, selanjutnya itu kita buat garis bantu. Nilainya sama dengan 150 derajat, diukur dari sudut siku-sikunya atau diukur dari B ini, dari notasi B, diukur 150 derajat dan dibuat garis, diberi notasi X dan Y. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurus dari P dan Q ke arah garis bantu. Garis tegak lurus dari P dan Q ke arah garis bantu di titik A. Kita buat garis tegak lurus. Kita beri notasi F2, keterangan F2. Nah, selanjutnya ini kita beri nilai C. Titik ini kita beri C. Ini kita beri C, notasi C. Nah, untuk mendapatkan C aksen itu gampang. Teman-teman tinggal ambil panjang ini di aplikasikan ke sini. Berarti ini kita pakai tadi sepakatnya 2 cm. Kita aplikasikan ke sini, kita ukur 2 cm. Nah, titik ujungnya itu merupakan C aksen. Nah, selanjutnya dari C aksen ini kita buat garis seperti ini. C aksen. Nih. Nah, ini panjang C ke C aksen sama dengan B ke B aksen. Jika ini 2 cm, berarti C ke C aksen 2 cm. Nah, dapat C ke C aksen. Nah, baru kita dapat dip sebenarnya. Jadi dip sebenarnya adalah 23 derajat. Maka nilai kemiringan sebenarnya adalah 23 derajat. Jadi untuk masalah ini didapati jurus bidang perlapisannya adalah 150 derajat, N 150 derajat, is garis miring, dipnya 23 derajat. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke masalah kedua. Nah, masalah kedua. Dua buah kemiringan semu terletak pada sebuah struktur bidang. Kemiringan semu pertama berarah 240 derajat dengan besar 25 derajat. Selanjutnya, kemiringan semu kedua berarah 170 derajat dengan besar 20 derajat. Tentukan jurus dan kemiringan struktur bidang tersebut. Nah,
di sini diketahui kemiringan semu pertama itu N 240 derajat east garis miring 25 derajat, dan kemiringan semu keduanya itu 170 derajat east garis miring 20 derajat. Nah, tentukan jurus dan kemiringan struktur bidang yang sebenarnya. Jadi ini yang ditanya, true dip-nya dengan jurus sebenarnya, true straight-nya. Nah, tahap pertama itu sama dengan yang tadi, itu kita buat kuadran dan diberi notasi north, east, dan titik tengah itu diberi A. Nah, selanjutnya kita plotting nilai kemiringan semu pertamanya 240 derajat. Dapatnya di sini 240 derajat. Ini 240 derajat. 240 derajat. Nah, selanjutnya kita plotting dip dari semu pertamanya. Itu 25 derajat. Kita plotting dari sini ke sini 25 derajat. Dapatnya di sini. Kita beri notasi N. Nah, ini 25 derajat. Nah, selanjutnya itu kita buat garis tegak lurus. Garis tegak lurus dari F1 ke N. Nah, ini sama dengan tadi. Itu terserah teman-teman mau pakai 1 cm, 2 cm, 3 cm, pokoknya terserah. Asalkan konsisten. Jika sudah pakai 2 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm terus. Nah, di sini kita asumsikan kita pakai 2 cm garis tegak lurusnya. Jadi di sini membentuk sudut siku-siku. Garis tegak lurusnya 2 cm. Dan diberi notasi B dan B aksen. B dan B aksen. Nah, selanjutnya itu kita plotting strike semuanya, jurus semuanya. Nah, kita plotting jurus semuanya itu 170 derajat. Dapatnya di sini dan kita beri notasi L. Oke, kita beri notasi L. Nah, selanjutnya itu kita plotting 20 derajat. Itu sebenarnya teman-teman bisa plottingnya ke sini dan bisa ke sini, bisa ke kanan, bisa ke kiri, karena tidak ada anjuran dari soalnya. Jadi teman-teman bisa mau ke kiri plottingnya kayak gini atau mau ke kanan. Jadi kalau ini saya buat ke kanan. Nah, kita plotting dari L ke kanan 20 derajat. 20 derajat dapatnya, dan kita buat garis tegak lurus sama dengan B dan B aksen tadi. Kita buat garis tegak lurus dari L ke M 2 cm. Ini membentuk sudut siku-siku dan diberi notasi D ke dan D aksen. Nah, setelah itu dari titik D dan B ini, titik D dan titik B ini digabungkan dan diberi notasi P aksen dan Q aksen. Ini diberi notasi P aksen dan Q aksen. Nah, selanjutnya kita buat garis tegak lurus dari garis bantu ini, dari P aksen dan Q aksen. Kita buat garis tegak lurus dari P aksen dan Q aksen. Ini berarti sudut siku-siku, kita buat garis tegak lurusnya ke titik A. Itu kita beri notasi C. Selanjutnya kita masukin nilai panjang B ke B aksen tadi. Itu 2 cm. Kita aplikasikan ke garis ini. Kita beri notasi C aksen. Kita pasang penggaris sini sampai 2 cm misalnya di sini. Kita beri notasi C aksen dan dihubungkan ke titik A. Seperti ini. Nah, ini merupakan dari C ke C aksen ini kita ukur pakai busur. Nah, itu merupakan dip sebenarnya. Ini merupakan dip sebenarnya. Nah, setelah itu kita buat dari titik A
itu garis sama dengan P aksen dan Q aksen di titik A. Itu kita beri notasi P dan Q. Nih, kita garis P aksen dan Q aksen ini sama dengan garis P dan Q. Kita garis di sini. Kemudian kita ukur dari North sampai ke Q. Nah, itu merupakan garis strike-nya. Ini merupakan garis strike-nya. Jadi, diketahui nilai strike sama dengan 135 derajat dan nilai dip-nya adalah 19 derajat. Maka nilai yang didapat adalah North 135 derajat east garis miring 19 derajat. Nah, kita lanjut ke struktur garis. Struktur garis. Struktur garis merupakan salah satu unsur dalam struktur geologi. Pada umumnya, struktur garis berada pada suatu struktur bidang. Contoh, sumbu perlipatan pada bidang perlapisan, gores garis pada bidang sesar atau yang biasa kita sebut silicon site, dan lineasi mineral pada bidang foliasi. Kedudukan struktur garis. Unsur-unsur dalam struktur garis. Nah, kalau tadi di struktur bidang kita punya strike dan dip, kalau untuk struktur garis itu kita punya trend dan plunge. Plunge merupakan penunjaman, sedangkan trend adalah arah penunjaman. Selanjutnya ada pitch. Penunjaman atau plunge. Sudut yang dibentuk oleh struktur garis tersebut dengan bidang horizontal diukur pada bidang vertikal. Nah, untuk penunjaman itu, dia sudutnya horizontal, kita ukurnya vertikal. Sedangkan untuk trend atau arah penunjaman, itu arah dari proyeksi struktur garis tersebut ke arah bidang horizontal. Nah, untuk trend itu arahnya horizontal. Nah, untuk pitch adalah sudut antara struktur garis tersebut dengan horizontal, diukur pada bidang di mana struktur garis tersebut terbentuk. Kisaran nilai pitch adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk penulisan kedudukan struktur garis. Kedudukan struktur garis secara lengkap dideskripsikan oleh penunjaman dan arah penunjaman. Nah, berarti untuk penulisannya itu penunjaman dulu baru arah penunjaman. Berarti 45 derajat baru N 300 derajat east. Kita masuk ke contoh soal. Masalah pertama. Suatu struktur bidang memiliki kedudukan North 45 derajat east, 30 derajat southwest. Pada bidang tersebut terdapat struktur garis berarah North 180 derajat east. Tentukan kedudukan dan pitch struktur garis tersebut. Nah, di sini dapati berarti diketahuinya N 45 derajat east, 30 derajat southwest. Jadi southwest ya. Nah, tahap pertama itu kita buat utara di milimeter bloknya, kita buat utara. Kita buat utara dan kita plotting 45 derajat. Bebas di mana, usahakan proporsi, buat aja di tengah-tengah, 45 derajat garisnya, kisaran 10-15 cm, kita buat 45 derajat, nih, north 45 derajat east, kemudian kita buat garis tegak lurus, bebas di mana, buat aja di bawah, itu kita buat garis tegak lurus di bawah nih, dan kita beri notasi C dan F. Panjang ini ke sini kita tetapkan aja ini 4 cm. Kita tetapkan ini 4 cm, panjang C ke F itu 4 cm. Selanjutnya kita buat garis bantu dari F sama dengan 45 derajat. Kita buat garis bantu ke F sama. Setelah itu kita masukkan nilai dip ini 30 derajat
southwest. Berarti kalau southwest berarti dia ke kiri. Kalau misalnya southeast berarti ke kanan. Berarti southwest. Southwest berarti ke kiri. Nah, kita hitung 30 derajat southwest. Berarti 30 derajat ke kiri. Dari F kita hitung ke kiri 30 derajat. Nah, garis itu kita beri notasi D. Di antara D dan F itu kita beri notasi T atau keterangan T. Setelah itu kita buat garis bantu lagi, garis tambahan 1 cm dari titik F, kemudian diberi keterangan D aksen. Dari titik F kita buat garis bantu 1 cm lagi, kemudian diberi notasi D aksen. Selanjutnya dari titik D aksen itu dibuat garis sama dengan N45 derajat, atau bisa kita sebut ini bayangan kedua, ini bayangan pertama. Nah, ini bidang pertama ya. Ini bayangan pertama, ini bayangan kedua. Setelah itu kita buat garis tegak lurus lagi di atasnya C ini. Kita buat garis tegak lurus. Boleh teman-teman buat agak jauh, boleh di sini, tapi jangan terlalu dempet. Itu bebas mau di mana. Di atasnya C. Kemudian kita buat garis tegak lurus memotong 2 bidang bantu. Memotong 2 bidang bantu diberi notasi O dan E. Kemudian titik ini juga diberi di titik temu di bidang bantu pertama, itu diberi notasi G. Selanjutnya itu dari nilai O ini kita plotting 180 derajat. Berarti ini utaranya 0 derajat, di sini kita putar. Kita taruh busur, ini 0 derajatnya. Berarti kita putar ke sini, dapat 180 derajat di sini. Kita buat garis sampai dia bertemu di garis bantu pertama, dan kita beri notasi A. Nah, setelah itu T ini kita ukur. Ini kita ukur panjangnya. Nah, itu kita asumsikan. Misalnya di sini 2 cm kita asumsikan. Nah, itu kita buat garis dari sini ke sini. Garis horizontal dari titik A sepanjang 2 cm atau sepanjang T. Sepanjang T. A dari titik A garis 2 cm atau sepanjang T. Nah, ujung ini kita beri nilai notasi B. Nah, setelah itu B digabungkan dengan O atau dihubungkan dengan O. Nah, dari D F ini itu sama panjangnya dengan A dan B. D dan F sama panjangnya dengan A ke B. Nah, selanjutnya itu kita buat dari titik A. Kita buat dari titik A garis tegak lurus atau garis siku-siku mengenai bayangan atau garis bantu kedua atau garis bantu D aksen. Kita buat garis bantu tegak lurusnya. Garis tegak lurus itu kita beri notasi B aksen. Kemudian dari B aksen ini kita hubungkan ke titik O. Oke, seperti ini kita hubungkan titik O. Maka didapati ini merupakan nilai plunge-nya. A ke B merupakan nilai plunge-nya, dan B ke C, B ke garis 45 derajat merupakan nilai pitch-nya. Jadi didapati plunge sama dengan 23 derajat dan pitch sama dengan 52 derajat. Jadi didapati kedudukannya itu 23 derajat north, 180 derajat east. Kalau struktur garis itu kita mulainya plunge dulu baru trendnya. Nah, jadi didapati ini untuk masalah pertama. Untuk masalah kedua, suatu zona mineralisasi dianggap sebagai satu zona atau garis lurus yang merupakan perpotongan antara lapisan batu gamping
dengan kedudukan N70 derajat east, garis miring 40 derajat southwest dengan suatu koro andesit dengan kedudukan N140 derajat east, garis miring 25 derajat southeast. Tentukan kedudukan struktur garis yang merupakan zona mineralisasi tersebut. Nah, pertama kita buat utara dulu. Di milimeter bloknya kita buat utara dulu. Selanjutnya kita plotting nilai kedudukan pertamanya. Nilai kedudukan batu gamping ini N70 derajat east. Kita buat N70 derajat east, bebas di mana? Saya sarankan di tengah. Jadi kita buat garis N70 derajat east. Misalnya ini kuadran, hitung 70 derajat. Di sini kita garis panjang. Diberi nilai N70 derajat east. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurus dari nilai 70 derajat tadi. Kita buat garis tegak lurus di bagian bawah, garis tegak lurus, dan kita beri notasi P dan U. Ini kita buat aja panjangnya 4 cm ya. Kita asumsikan panjang ini 4 cm. Nah, setelah itu kita plotting nilai dipnya. Ini nilai dipnya 40 derajat southwest. Berarti kalau southwest berarti ke kiri. Southwest ke kiri, kalau southeast ke kanan. Ini southwest, 40 derajat southwest. Kita masukin 40 derajat. Nah, kita beri notasi S. Di antara S dan U adalah T. Kita beri notasi T. Nah, selanjutnya kita buat garis bantu dari S dan U sama dengan 70 derajat atau sama dengan garis bantu O. Nih, kita buat garis bantu dari S, U, garis bantunya sama dengan N70 derajat east. Tapi kita buatnya di S dan U. Selanjutnya, itu kita plotting nilai 140 derajat. Nilai bidang keduanya. Ini bidang pertama. Nah, kita plotting bidang keduanya. 140 derajat. Kita buat bidangnya bebas, asalkan bebas mau di mana, asalkan dia kena garis. Mau di sini juga boleh, di sini juga boleh, bebas di mana aja. Nah, itu kita beri notasi A. Bidang kedua kita beri notasi A. Nah, titik temu dari bidang 1 dan bidang 2 itu kita beri notasi K. Nah, selanjutnya itu kita buat garis tegak lurus dari bidang kedua. Garis tegak lurus dari bidang kedua. Dari 140 derajat ini kita buat tegak lurus ke sini. Nah, itu kita beri notasi B dan F. Nah, untuk panjang ini nanti saya jelaskan untuk panjang ini. Selanjutnya, itu kita plotting 25 derajat southeast. 25 derajat southeast berarti ke kanan. Kalau southwest ke kiri, kalau southeast ke kanan. Jadi kita plotting 25 derajat ke kanan. Nah, dapat C. Kita beri notasi C, 25 derajat. Nah, untuk panjang F dan C ini, itu menyesuaikan dengan panjang T. Nah, ini kita asumsikan nilai T-nya 2 cm. Nah, nilai T di sini juga harus 2 cm. Jadi, misalnya teman-teman buat di sini. Nah, ini kan belum pas 2 cm nih. Tarik terus garis F dan tarik terus garis C sampai dia menjadi 2 cm. Nah, itu panjang F dan C itu ditentukan dari panjang T-nya, panjang T. Jadi tarik terus panjang C ini sampai dia menjadi 2 cm. Kalau misalnya di sini 1 cm, berarti dia cuma di sini. Kalau 2 cm, tarik terus garis F dan C. Nah, setelah itu dari garis F dan C itu kita buat bidang bantu kedua untuk bidang kedua. Ini bidang bantu kedua, ini bidang bantu pertama. Nah, itu kita beri
notasi G. Kita beri notasi G. Kita beri notasi G. Dan titik temu dari bidang bantu 2 dan bidang bantu 1 itu diberi notasi M. Selanjutnya, dari titik M itu kita hubungkan ke titik K. Kita hubungkan ke titik K. Selanjutnya, kita buat garis horizontal dari titik M ke arah kanan. Garis horizontal dari titik M ke arah kanan sepanjang garis T. Jadi ini sama dengan ini. Kita buat nih. Nah, M ini kita garis horizontal sepanjang garis T. Nah, ujung T itu kita beri notasi Z dan dihubungkan ke K. Ini dia. Nah, didapati ini merupakan nilai trennya dari K. Berarti ini kita putar sampai ke Z, garis Z itu merupakan nilai trennya. Nah, sedangkan untuk nilai plunge-nya itu dari M ke Z itu merupakan nilai plunge. Untuk nilai tren dari sini ke sini, untuk nilai plunge dari Z ke M. Nah, gitu. Ini nilai plunge-nya. Nah, untuk trennya ini nanti teman-teman ukur berapa dan plunge-nya ukur berapa. Nah, jadi seperti ini kira-kira untuk contoh soal kedua, struktur garis. Jadi nanti teman-teman tentukan ininya berapa untuk sebagai tugas juga. Jadi teman-teman tentukan. Dah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.